Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan secara ikhlas, dengan memakai rahmat Allah, kita datang ke masjid ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan dapat hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi kita nantinya setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada kita semuanya, khatib menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tanpa kita sadari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Pada hari ini kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan melakukan atau melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sebagaimana persiapan-persiapan yang akan kita lakukan di dalam menjamu datangnya bulan suci Ramadan ini, di mana pada bulan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai tambah kepada kita. Ramadan adalah bulan yang paling berkah daripada bulan-bulan lain. Ramadan adalah bulan yang memberikan kita nikmat. Ramadan yang memberikan kita maghfirah. Ramadan yang memberikan kita pahala-pahala yang berlipat ganda, sehingga pahala sunat yang kita lakukan nilainya di sisi Allah menjadi nilai sama dengan yang wajib. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana kita menyambut tamu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau secara keduniaan datang bupati ke tempat kita sibuk membersihkan jalan, membersihkan rumah, membersihkan tempat acara, menyiapkan tempat acara. Bahkan sebelum kedatangan pejabat tersebut, 1 minggunya kita sudah menyiapkan diri. Ini baru pejabat kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah.
Sebentar lagi akan datang bulan yang mulia, bulan raja daripada seluruh bulan, bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita terlepas daripada dosa. Selesainya kita nanti melaksanakan bulan suci Ramadan, yang betul-betul melaksanakan bulan suci Ramadan, yang betul-betul mempersiapkan diri, maka dia bagaikan bayi yang baru lahir pada tanggal 1 Syawal. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, Rasulullah SAW jauh dari bulan Ramadan. Bahkan menurut riwayat para sahabat 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sahabat Rasulullah SAW, kalau Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Doa Rasulullah, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, maka sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri bagaimana bisa nantinya melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sesempurna mungkin. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdoa. Mulai bulan Rajab kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberi keberkatan, agar kiranya disampaikan pada bulan suci Ramadan. Itu persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, karena bulan suci adalah bulan Ramadan adalah bulan suci, artinya kita harus mensucikan diri kita daripada segala dosa. Dosa yang telah kita lakukan dari Syawal dulu sampai sekarang. Apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita, atau kita lupa mengeluarkan apa-apa yang sudah ditetapkan bagi kita seperti zakat dan lain sebagainya. Mungkin kita ada kealfaan melaksanakan solat karena sibuk dan sebagainya. Maka pada hari ini, pada bulan Sya'ban ini, mari kita sama-sama membersihkan diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan diri. Bagaimana caranya tobat? Yang pertama, kita berniat untuk betul-betul tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan mandi tobat, agar seluruh kotoran-kotoran yang ada di diri kita, ada harta-harta yang haram, ada mungkin punya orang yang kita ambil dan lain sebagainya. Kalau memang kita membersihkan diri, artinya kita harus mengembalikan kepada orang yang punya. Kalau kita mengambil punya orang. Tapi kalau yang kita langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertobat betul-betul dengan melaksanakan mandi tobat. Setelah itu apa lagi? Solat sunat tobat. Betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tobat kita diterima menjadi tobat nasuha. Tobat yang betul-betul membersihkan diri kita dari segala dosa yang telah kita perbuat. Yang selanjutnya, kalau kita bertobat, kita berjanji di dalam diri kita bahwa kita tidak akan mengulangi, dan merasakan di dalam diri kita bahwa perbuatan itu harus kita menyesal. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita langgar, aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang kita langgar, yang membuat kita berdosa, maka di dalam tobat ini, di dalam hati kita, kalau kita bertobat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Itu syarat daripada taubat. Yang selanjutnya adalah mengikuti dengan perbuatan-perbuatan amal baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kapan kita berada di dalam kerugian? Selama kita tidak mempergunakan masa yang telah diberikan kepada kita. Selama kita tidak mempergunakan umur. Selama kita hanya menghabiskan untuk berfoya-foya harta yang diberikan oleh Allah. Umur yang diberikan oleh Allah tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka itu dinamakan orang yang merugi. Kemudian siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Maka orang yang merugi tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Menjadi orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat dengan benar dan berwasiat dengan sabar. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam menyambut bulan suci Ramadan? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nisa'i. Apa katanya? Ketika ditanyakan kepada Ummul Mukminin, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Bahwa saya tidak melihat Rasulullah itu puasa yang penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sunat di luar bulan Ramadan, kadang puasa, kadang tidak, tetapi yang paling banyak puasa sunat dilakukan oleh Rasulullah adalah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pada bulan itu di samping puasa sunat adalah untuk melatih diri kita. Jangan hendaknya nanti sampainya kita bulan Ramadan tidak pernah puasa sebelumnya, tidak pernah melakukan puasa sunat. Begitu kita puasa langsung pada hari pertama itu mungkin kita bisa tumbang. Atau mungkin kita akan merasa tersiksa sekali dengan lapar, dengan haus. Maka diadakanlah latihan oleh Rasulullah SAW yaitu pada bulan Sya'ban. Kemudian kata Rasulullah yang keempatnya, orang yang akan melaksanakan bulan suci Ramadan itu adalah gembira hatinya menyambut kedatangan Ramadan. Ada di dalam hatinya kegembiraan. Kalau kita gembira menyambut sesuatu, pasti sesuatu itu akan kita pelihara dengan baik. Kita gembira mendapatkan sebuah mobil yang baru. Mobil itu mungkin selalu kita bersihkan, selalu kita rawat, selalu kita perbaiki. Begitu juga kalau kegembiraan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka kita akan pelihara, kita akan laksanakan, kita akan menjalankan Ramadan itu dengan sebaik-baik. Man syaraha, kata Rasulullah SAW, orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka jasadnya diharamkan masuk dalam neraka. Diharamkan oleh Rasulullah. Orang yang gembira saja dulu datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, beramal. Rasulullah SAW menyatakan berbuat amal itu adalah dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah solat, maka wajib mempelajari rukun dan syarat daripada solat.
Kalau kita akan melaksanakan ibadah puasa, maka kita wajib mempelajari hukumnya, bagaimana hukumnya, syarat dan rukunnya. Beginilah kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kalau kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan yang sudah balik berakal, ketika sebelum melaksanakan, maka kita wajib untuk mengetahui apa-apa rukun dan syarat. Sama dengan kita membaca Al-Quran, kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Orang yang membaca Al-Quran itu fardu ain mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Karena nanti jangan kita salah baca. Salah bacaan, salah arti. Maka yang kita tuju tidak akan kita dapat. Imam Ghazali menyatakan puasa itu terbagi kepada kita yang pada tiga. Yang pertama adalah puasa puasa umum. Orang yang tidak tahu menau dengan puasa, dia melaksanakan puasa tapi kadang solat tidak. Puasa jalan, judi jalan. Puasa jalan, malamnya tidak terawih. Ini namanya puasa umum. Yang kedua puasa khusus, yaitu puasa yang telah tahu dengan yang membatalkan, yang merusak, dan bagaimana puasa yang diterima oleh Allah. Kemudian puasa khusus, lebih khusus adalah puasanya orang-orang yang sudah sufi atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana puasa khusus lagi khusus? Mengingat saja dia enaknya makanan di luar bulan, ketika dia berpuasa, dia menganggap puasanya sudah batal. Ditakana jo rasul lama ola pamonyo jamampe takana rasul lama. Orang yang khusus lagi khusus menganggap puasanya sudah batal. Jadi begitulah halusnya ibadah puasa ini. Mari kita sama-sama sambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan ilmunya. Mudah-mudahan masih diberikan oleh Allah kepada kita umur yang panjang yang bisa melaksanakan bulan puasa yang akan datang. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.